Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji syukur kepada Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita renungkan hari-hari ini, kalau kita flashback pada 20.000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang terjadi di Israel, itu adalah minggu-minggu yang sangat luar biasa. Amin. Baru 3 hari yang lalu kita memperingati kenaikannya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, dan ada janji Tuhan Yesus kepada murid-murid yang saat itu dikatakan kenaikan Tuhan Yesus dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Kepada 500 murid itulah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Nah, kalau kita lihat di Kisah 1 ayat 8 itu berkata, ya, Tuhan itu naik ke surga. Setelah 40 hari naik ke surga, pertanyaan kita hari ini, kenapa Tuhan mesti naik ke surga? Apa alasan Tuhan mesti naik ke surga? Apakah karena memang dia tinggalnya di surga, sehingga dia harus kembali pulang ke rumahnya di surga? Atau karena memang tugasnya sudah selesai? Waktu Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa mengundurkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Nah, terus pada saat dia mati, bangkit, dan dia naik ke surga, apakah misi itu sudah selesai sehingga Tuhan naik ke surga? Apa alasan Tuhan Yesus naik ke surga? Apakah 2 pertanyaan tadi? Tapi kita tahu Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Amin. Karena apa? Karena memang untuk taat memenuhi janji Tuhan, karena memang sudah tertulis bahwa dia akan lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, ya. Nanti dia akan disalibkan, dia mati, dia akan bangkit dan dia naik ke surga. Itu tujuan kenapa dia naik ke surga, untuk menggenapi kehendak Bapa. Setuju kan? Amin. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu Tuhan sudah naik ke surga, apakah misinya sudah selesai? Belum selesai. Kalau belum selesai, siapa yang meneruskan misi ini? Apakah dia katakan setelah dia naik, kalau dia naik ke surga, maka dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita? Apakah misi Tuhan Yesus ini diteruskan, dilanjutkan oleh Roh Kudus? Gimana? Siapa yang meneruskan? Kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti misinya selesai, pekerjaan selesai. Belum. Jadi di saat dia naik ke surga, muridnya lah waktu itu dan kita hari ini menjadi representatifnya Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan itu dan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amin. Amin. Perintahnya kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Dibaptis menjadikan semua bangsa murid. Itu misi utamanya, yang dimana setelah Yesus naik ke surga, kitalah pelakunya, mempresentasikan Tuhan Yesus di dalam pekerjaannya sehingga selesai. Amin. Tapi yang indah, karena Allah itu Allah yang sempurna, kita nggak pernah ragu lagi bahwa Tuhan Yesus Allah yang sempurna. Orang yang sempurna pasti pekerjaannya pun sempurna. Amin. Jadi waktu dia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang belum selesai ini, Tuhan menyempurnakan pelayanan ini. Oleh karena disempurnakan bukan berarti melakukan itu. Oleh karena itu dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dimampukan melakukan itu. Tergantung respon kita, mau atau tidak mau. Karena kalau ngomong bisa nggak bisa, kalau Tuhan perintahkan, seorang bapak yang baik tidak pernah memerintahkan anaknya melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Amin. Karena Allah yang sempurna, jadi dia dibekali kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dan ayat 9, masa saat Yesus naik ke surga, ada 2 janji yang diberikan kepada kita. Pertama
adalah janji supaya ada kuasa Roh Kudus yang akan turun atas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mempercayakan Tuhan, mewakili Tuhan untuk menggenapi pekerjaannya. Yang kedua di ayat 9, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama dia pergi. Amin. Nah, dua janji ini, satu janji sudah digenapi. Penggenapan satu janji ini waktunya sangat singkat. Tapi waktu janji ini disampaikan, ada nggak tercatat bahwa Tuhan bilang 10 hari lagi akan dicurahkan? Ada nggak? Murid tahu nggak bahwa pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi di hari Pentakosta? Ngerti nggak? Nggak. Tidak pernah tahu, tidak ada satu pun yang tahu. Karena jelas sekali di Kisah 1 di ayat yang ke-7 dikatakan tentang waktunya engkau nggak perlu tahu. Waktu murid berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus berkata, tentang waktu engkau nggak perlu tahu. Artinya waktu janji ini disampaikan bahwa Roh Kudus akan turun dan akan memberikan kuasa kita untuk menjadi saksinya. Karena kita tidak mungkin menjadi saksi tanpa kuasa daripada Allah. Kalau bersaksi tanpa kuasa Allah kita bisa. Apa yang kita lihat kita ceritakan. Tetapi untuk menjadi saksi, melakukan apa yang Tuhan ajarkan kita untuk lakukan itu, tidak bisa kita gunakan sebelum ada kuasa. Perintah agung, amanat agung di ayat 19 itu diawali ayat 18. Ayat 18 berkata, karena segala kuasa telah diberikan kepadaku, maka pergi. Kuasa itu diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita. Jadi melakukan amanat agung itu dengan kuasa Allah. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, janji yang kedua ini kira-kira ditepati enggak? Janji yang kedua kira-kira ditepati enggak? Pasti enggak? Pasti. Tetapi berapa banyak kita yang sabar dan menanti? Sekali lagi Bapak Ibu, 500 orang mendengar janji Tuhan. Syaratnya apa untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Untuk dipenuhi Roh Kudus, syaratnya apa? Pertama syaratnya adalah Lukas 24 ayatnya ke-29 berkata, Tuhan akan memberikan janji itu kepadamu, tetapi harus kamu di kota itu. Artinya jangan keluar kota, tetap di Yerusalem. Maka di Kisah 1 diulangi lagi di ayat 4 dan 5. Ya, tetap jangan kemana-mana di Yerusalem. Jadi pencurahan Roh Kudus harus terjadi di mana? Yerusalem. Itu syaratnya. Jadi semua murid tidak boleh enggak, harus ada situ. Alkitab tidak mencatat apakah dari 500 orang itu ada yang keluar Yerusalem? Atau tetap ada Yerusalem tapi tidak ada di kamar loteng? Mungkin mereka melakukan aktivitas mereka setengah percaya, mungkin hari pertama mereka tunggu, hari kedua tunggu, tidak datang juga, hari ke-4 mungkin kurang, tinggal 250, hari ke-6 mungkin tinggal 200, sehingga pada masa hari ke-10 tinggal 120 orang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau menantikan janji ini aja dalam 10 hari begitu banyak kurangnya orang percaya. Saya sangat khawatir. Janji kedua lebih banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukankah sering kita lihat, sering kita dengar orang berkata apa? Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan mau datang. Tuhan mau datang, waktunya sudah dekat. Zaman akhir sudah dekat. Tuhan sekarang mana nggak datang? Berapa banyak hari-hari ini orang sudah mulai nggak peduli lagi dengan hal itu. Sudah menganggap itu soal yang biasa. Tapi percayalah, tidak ada janji yang tidak ditepati. Tapi dikatakan sekali soal waktunya engkau nggak perlu tahu. Itu waktunya Tuhan yang terbaik. Amin.
Jadi setelah 10 hari itu, maka pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Bapak Ibu tak kasih turunnya kuasa Roh Kudus itu untuk apa? Roh Kudus turun itu bukan terjadi pertama kali di kamar loteng. Roh Kudus turun terjadi pertama kali di saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Apa tandanya? Roh Kudus turun. Inilah anaknya bukan anak. Di saat itu mulailah pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun ke depan. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya adalah tanda mulainya pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Roh Kudus yang kedua menandakan mulainya pelayanan murid Yesus yang ditugaskan untuk menggenapi amanat agung. Setuju kan? Amin. Jadi pencurahan Roh Kudus, penerimaan Roh Kudus itu bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kita menjadi dukun dalam keadaan rohani. Ada orang merasa dirinya jadi udah penuh dengan Roh Kudus, sepertinya dia tahu segala masalah. Baru-baru ini saya dengar ada pendeta merasa dia penuh dengan Roh Kudus, telepon seolah-olah dia, saya tahu ibu sakit apa, autoimun ya, enggak. Dengan yakinnya, ibu sakit, enggak. Jadi merasa Roh Kudus seolah-olah dia tahu semua persoalan orang. Wah lu, anak lu yang ini begini, anak lu begini, anak lu begini ini, sepertinya penuh Roh Kudus gitu. Perhatikan baik-baik Bapak. Pengurapan Roh Kudus itu untuk melengkapi pelayanan kita, untuk menggenapi amanat agung. Amin. Jadi kalau kita merasa kita dipenuhi Roh Kudus, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang belum tuntas. Karena kitalah wakilnya untuk menyelesaikan itu. Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Perhatikan baik-baik. Setelah itu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Mulai semua murid-muridnya melakukan pergi pelayanan. Sampai nanti Petrus sampai ke Asia, segala macam, pergi keluar dari Yerusalem. Maka itu Bapak Ibu, tidak salah orang mengalegoriskan, engkau jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Orang mengatakan rumah tangga, tetangga, itu boleh-boleh saja. Tetapi pesan itu sebenarnya memang dari Yerusalem keluar ke Yudea, Samaria, keluar memang tempat Samaria. Mereka pergi menginjil. Amin. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang mengalegoriskan bahwa Yerusalem itu adalah rumah tangga dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Tetapi yang sesungguhnya setelah kuasa itu turun, mereka menjadi saksi di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditandai dengan lidah api. Orang di sana, kita lihat kisah 2 nanti ya. Kisah 2, baca mulai kisah 2 itu. Bagaimana ceritanya pengurapan Roh Kudus terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, orang berbahasa lidah. Di dalam keadaan begitu, adalah yang pro dan kontra, amin. Ada yang berkata, mereka itu mabuk. Mereka itu berkata-kata itu mabuk. Tetapi Petrus tampil ke depan di dalam khotbahnya Petrus. Dia berkata, ini baru jam 9, mereka tidak mabuk. Tetapi itulah yang dinubuatkan di Yoel 28 itu menyatakan bahwa yang bernubuat dan sebagainya, itu yang akan terjadi. Dan Petrus mulai berkhotbah, menyampaikan ke itu. Alkitab tidak mencatat berapa banyak orang yang hadir di dalam khotbahnya Petrus. Alkitab tidak mencatat. Tetapi waktu Petrus setelah menjelaskan begitu, makanya kisah 2 ayat 37, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 37 ini luar biasa, respon yang luar biasa. Mungkin pertanyaan yang sama kita hari ini, ya. Mereka hanya bertanya, apakah yang harus kami perbuat?
setelah mendengar ini semua yang kau sampaikan kepada kami, setelah mendengar khotbah siang ini, ada nggak satu pertanyaan yang sama? Terus apa yang harus kami perbuat? Mereka yang mendengar bertanya kepada Petrus, kepada murid-murid, ke-12 orang itu, apa yang harus kami perbuat? Adalah pertanyaan yang sama dari kita, apa yang harus kita perbuat? Jawabnya, perhatikan, ayat ke-38. Jawab Petrus, apa yang harus kita dengar? Setelah kita jawab, bertobat. Setelah bertobat apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, bukan mutlak tanda keselamatan, tetapi dibaptis tanda kita percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ngomong dibaptis wajib enggak? Anda bilang enggak wajib, boleh juga. Ada orang yang belum dibaptis terima Roh Kudus kok. Ada orang yang belum dibaptis kepenuhan Roh Kudus, ada. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita mau taat. Petrus berkata, bertobat, berilah dirimu. Kenapa dibaptis? Dibaptis adalah untuk mengapa? Untuk pengampunan dosamu. Baptis karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah mati bersama dosa dan bangkit kembali. Kita bersama kebangkitannya dibaptis, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Kita masuk. Kita akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu saya percaya yang ada di sini sudah belajar kom kan? Kita lihat karunia Roh Kudus itu apa? 1 Korintus 12 ayat 7 dan seterusnya menyatakan apa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan karena pernyataan Roh untuk apa? Untuk apa? Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita sekali lagi, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kita bersama menjadi satu tubuh Kristus. Waktu kita menjadi satu tubuh Kristus, maka Matius 8 ayat 20 berkata, serigala ada liangnya, burung ada sangkarnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Kita menyiapkan satu tubuh Kristus sehingga Kristus meletakkan kepalanya. Amin. Jadi kita adalah anggota, kepala adalah Kristus. Segala-galanya apapun kita lakukan, Kristuslah menjadi sumber dari segala-galanya. Amin. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk kita gunakan bersama-sama. Karunia apa? Pertama, kalau kita lihat selanjutnya, karunia hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi mulut kita penuh dengan hikmat. Perkataan hikmat, perkataan pengetahuan atau marifat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia nubuatan, karunia membedakan roh. Perhatikan baik Bapak Ibu. 7, 8, 9 bicara tentang Roh Kudus. 6 membedakan roh. 7 berbahasa roh. 9 menerjemahkan. Perhatikan Bapak Ibu, ini enggak kebetulan. Tapi yang paling sering, yang paling mudah dilakukan adalah bahasa roh, toh? Makanya bahasa roh lah yang paling mudah dipalsukan, disesatkan oleh iblis. Jujur aja, kita lihat aja di gereja-gereja. Kalau sikra ada apa-apa, jangan apa-apa, belum tentu Roh Kudus. Karena orang udah begitu, kita ikut-ikutan. Nanti dikatakan nggak penuh Roh Kudus, malu dong. Sikra ada apa-apa, santa kira apa, ikut-ikutan. Punya potensi besar. Makanya 6 sebelum berbahasa roh membedakan roh. Kita harus membedakan. Di dalam pelepasan kita juga harus beda membedakan roh. Kenapa? Roh Allah dengan roh.
Roh iblis itu hampir kita nggak bisa tahu. Saya sering sekali dia berusaha nipu kita. Kadang-kadang roh iblis yang dibilang, panggil Tuhan Yesus. Dia nggak takut. Ya Yesus, panggil aja Yesus. Seolah-olah kita seperti itu orang itu kan. Misalnya kan namanya Anton nih. Sorry ya kalau ada Anton. Anton! Iya, saya Anton. Padahal yang ngomong itu kadang-kadang dia belum lepas kan. Sering sekali pelepasan dia belum lepas. Iya, saya Anton. Kamu gimana kamu? Yesus hebat. Yesus hebat. Padahal itu rohnya roh jahat itu masih. Kalau kita nggak punya kepekahan, kita anggap selesai. Besok dibalik lagi. Membedakan roh. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita hikmat dengan apa? Yang dikatakan janji dari Lukas, dikatakan Tuhan akan menepati memberikan janji itu. Janjinya apa? Yohanes 14 ayatnya ke-16 dikatakan janji Tuhan akan memberi penolong. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16 dia berikan penolong yang apa? Penolong yang lain. Pertanyaan saya, selama ini Yesus bersama kita sebagai murid, sebagai pendamping penolong bersertanya. Terus dia bilang, aku akan naik ke surga, tetapi aku akan memberi penolong yang lain. Apa arti kata yang lain? Apa yang lain beda? Kalau Tuhan penuh dengan lemah lembut, terus Roh Kudus keras, kenapa yang lain? Kenapa? Penolong. Dalam bahasa Asia, Parakletos. Parakletos hanya ada di kitab Yohanes. Tidak bisa ditemukan di kitab lain. Ada 5 kali Parakletos yang ditulis. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu menggunakan kata Parakletos. Kalau dia bilang yang lain, Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Dalam bahasa asli Yunani, ada 2 kata yang lain. Andaner, itu ada 2 kata. Pertama, alos. Yang kedua, heteros. Alos itu adalah yang lain tapi sama. Ngerti? Yang lain tapi sama. Heteros, yang lain dan beda. Saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau misalkan ini saya dikasih minum. Nih, kasih saya minum ini. Terus saya bilang begini. Ada yang lain enggak? Tapi saya gunakan kata alos. Masih ada alos? Kalau yang ngerti alos, artinya ada apa? Mana? Ini alos. Ini yang lain daripada ini, yang saya sebut alos itu yang ini. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Beda enggak? Lain enggak? Lain kan? Yang di tengah kiri saya kan 1, di sini yang kedua, lain kan? Lain, tapi ini alos. Jadi Yohanes 14 ayat 16 ini menggunakan kata alos. Yang lain, aku memberikan engkau penolong yang lain yang sama dengan aku. Tetapi kalau saya bilang begini, saya dikasih minum. Saya tanya. Misalkan saya tanya nih, Pak Daniel kasih saya. Pak Daniel, ada heteros enggak? Kalau ada heteros, Pak Daniel balik tanya sama saya. Heteros apa yang Bapak mau? Lemon tea? Orange juice? Hot coffee? Es kopi? Itu yang lain, beda. Amin? Itu heteros. Jadi diberikan penolong yang lain itu, yaitu adalah sama seperti Kristus Yesus sendiri, yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan sebagai penolong. Bapak Ibu, kalau di
Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26 itu bicara penghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus, penghibur itu Roh kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, Parakletos yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 1 itu bicara bukan penghibur tapi pelantara. Coba bukain. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Menggunakan kata apa? Bapak Ibu kasihkan seorang perantara ini adalah pakai parakletos. Jadi parakletos itu artinya bisa penolong, bisa pembela, bisa advokat. Nah, di sini sebagai perantara. Bapak Ibu, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa. Karena dia, di ayat 2-nya, dialah yang memperdamaikan kita. Siapa yang memperdamaikan kita? Yaitu Kristus Yesus. Amin. Bukan Roh Kudus. Maka itu, penolong yang lain itu juga sama dengan Roh Kudus. Yesus Kristus. Amin. Tetapi di dalam hal perdamaian ini, Kristuslah yang telah mendamaikan kita melalui kematiannya. Amin. Kalau kita lihat Roh Kudus sebagai penghibur, Roh penghibur, Roh kebenaran itu, Bapak Ibu jangan salah. Roh Kudus sebagai penghibur, makanya kita perlu membedakan roh. Iblis bisa menghibur nggak? Iblis bisa menghibur kita nggak? Bisa. Waktu Anda berdosa, melakukan dosa nih, Iblis bilang, udah nggak apa-apa. Kamu berzina kan karena memang istri lu nggak peduli lu. Tenang aja, biasa itu. Merasa, oh iya ya, aku berzina kan karena dia. Terhibur. Tapi terhibur itu menyesatkan Anda. Amin. Iblis itu licik. Di saat Anda tidak berdosa, dia ngomong begini. Udahlah buat dosa dikit-dikit gak apa-apa. Kan Tuhan Maha Pengampun. Nanti juga lu diampuni kok. Waktu kita belum berbuat dosa, baru mau berdosa, udah buat aja. Tuhan lu ngampun. Tapi setelah kita berbuat dosa, kita sadar, kita mau bertobat, dia bilang apa? Udah, lu berdosa, gak layak nih Tuhan. Udahlah, udah jebur sekalian. Percuma, lu masuk neraka lah. Daripada lu masuk neraka, lu happy aja di dunia ini. Waktu kita belum berdosa, dia bilang gak apa-apa Tuhan, lu maafun. Setelah kita jujur dosa, udah, lu percuma ke gereja lagi. Tuhan lu gak layak lu. Lu lihat ada lu, ke gereja lu. Orang gak bakalan ngeladenin lu. Nah dia datang ke gereja, pas saat itu asarnya memang lagi entah ada apa, gak kelihatan. Udah bener lah apa kata dia katanya. Itulah dia mengintimidasi kita, mendakwa kita iblis. Amin. Tetapi karena Tuhan penolong. Ingat baik-baik, Tuhan menolong kita untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Bukan nolong, kalau Anda sakit, Tuhan tolong sembuhkan aku. Gak salah kita doa, tetapi bukan situ pokoknya. Jangan Anda merasa Anda susah, apapun Anda butuh sesuatu, Anda minta Roh Kudus tolong Anda. Kadang-kadang kita bikin Roh Kudus penolong seperti pembantu kita di rumah tangga. Kita perlu pakai pakaian, Mbak serikain. Kita perlu makan, Mbak siapin. Kita perlu minum, Mbak ambil minum. Itu penolong yang sering kita gunakan Roh Kudus seperti itu. Kalau kita fine aja semuanya, everything oke seperti baik, kita tidak perlu doa, tidak minta Roh Kudus. Bapak Ibu, saya sering sekali doa, Tuhan berikan kami pengertian yang ilahi. Untuk apa? Mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus memberi kita pertolongan untuk mengerti kehendak Allah. Biar Roh Kudus itu menolong kita, mengingat kita akan dosa waktu kita berjalan, kalau kita berbuat jahat. Jadi Roh Kudus itu menolong kita itu
bukan untuk kebutuhan pribadi yang tetek bengek itu, yang receh-receh itu, amin. Tetapi Roh Kudus itu akan menjadi penolong kita untuk kita berjalan di atas segala firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berjalan di atas firman Tuhan. Bohong orang bisa taat kalau nggak ada Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita, mengingatkan kita. Pernah Bapak Ibu kalau kita berbuat salah, kadang-kadang kita diingatkan Roh Kudus, amin. Diingatkan Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kita di saat di lampu merah, semua terobos lampu merah. Rasanya kita pengen ikut, tapi di situ Roh Kudus menolong kita untuk kita bertahan. Hati kita gejolak, kenapa mereka? Saya jujur, kadang-kadang kalah juga. Orang nerobos jalan di pinggir bahu jalan, kesel lihatnya kadang-kadang kan. Sekali waktu nunggu, tapi kadang-kadang Tuhan berkata kepada kita, biarkan mereka, tapi yang mesti kuat. Lu hamba Tuhan, lu ada saya tolong kamu. Ini Roh Kudus yang menolong, amin. Penolong yang seperti itu Parakletusnya. Bukan menolong apa-apa kita perlu dia. Seperti kita kayak pembantu kita aja. Kalau kita lagi happy aja nggak pernah kita doa. Kapan terakhir sekali kita berdoa? Minta Roh Kudus tolong kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kapan kita berdoa? Misal siang ini. Kita berdoa, Tuhan berikan kami pengertian hikmat yang ilahi. Tadi saya doa, berikan kami hikmat ilahi ya Roh Kudus. Untuk kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi setiap jalan kita. Amin. Jadi jangan anggap urapan penyuluhan Roh Kudus itu hanya untuk kebanggaan kita, untuk gagah-gagahan. Jangan. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, ya kita berbicara memang. Tetapi yang sering sekali terjadi itu begitu. Seperti kita ini pendeta yang hebat, pendeta yang urapannya luar biasa. Akhirnya apa? Semuanya tapi kenyataannya buahnya seperti apa? Orang yang mengaku dirinya penuh dengan Roh Kudus hari-hari ini Tuhan mulai singkapkan. Pak Niko udah bilang, pada tahun ini akan banyak disingkapkan. Kira-kira orang punya Roh Kudus, kalau melakukan dosa itu Roh Kudusnya ingetin nggak? Ingetin nggak? Kalau sampai dia nggak ingat, dia bilang dia hilaf, ada Roh Kudus nggak? Ragu. Oh ya Pak, kami itu Pak jadi perjinahan karena hilaf Pak, karena satu kantor jadi hilaf Pak. Saya mau tanya, apakah perselingkuhan terjadi ucuk-ucuk begitu saja? Waktu kamu mempunyai mulai tertarik, mau rencana, kira-kira Roh Kudus kasih tahu nggak? Roh Kudus penolong tuh kasih tahu, tapi tetap jalan. Makanya Bapak Ibu, orang bisa membedakan roh. Mana roh hantu, mana roh Tuhan. Kalau bahasa roh, yang paling mudah dipalsukan. Bahkan dipalsukan oleh anak Tuhan sendiri. Karena malu semua orang udah bahasa roh. Kalau dianggap dia tidak bahasa roh, dia tidak ada urapan bahasa roh, tidak ada tanda-tandanya, pokoknya sikiralabala, dia rabak, kita rabak juga. Kita pada pelayanan, kalau Ibu Rita itu ingat, Diana tuh ingat, dia nggak tahu itu, ingat nggak? Waktu kita pelayanan di Jelambar, waktu kita pujian perjamuan bahasa roh, terus tuan rumahnya bilang, Pak, kalau yang itu saya bisa Pak, sikirala bapak kan Pak, saya bisa Pak. Pernah itu kejadian tuh, kita pelayanan dulu, tanya itu, Ibu Rita, jangan-jangan udah lupa dia. Kalau lupa saya ingetin Pak, Bu ya, ada yang model begitu. Makanya bahasa roh itu paling mudah disesatkan. Iblis pun kadang-kadang bahasa roh loh. Iblis itu aduh. Kita lihat aja kadang-kadang kalau kita pelepasan kan. Panggil Roh Kudus, panggil aja, nggak apa-apa. Kita bilang, sebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dia ketawa-ketawa. Tetapi kalau kita perdalamkan kepekaan,
Kalau kita dikasih karunia membedakan roh, kita akan tahu ini sudah lepas atau belum. Ini yang ngomong rohnya dia atau roh jahat. Amin. Jadi semua karunia roh ini semua digunakan untuk bersama kita melayani bersama. Amin. Kemarin katanya waktu di WBI ya, istri saya ada cerita tentang pelayanan itu harus bersatu. Kita tidak bisa yang punya karunia hikmat, yang punya karunia iman, yang punya karunia kesembuhan, yang punya karunia nubuat, kita harus bersama-sama. Amin. Untuk saling melengkapi. Kalau di kita mungkin dikenal ada bidang doa, ada bidang misi, terus ada bidang pelayan jemaat. Itu harus bersama-sama. Dalam melayani berjemaat itu datang bersama tim doa, dalam doa datang dalam misi kan, dan ada tim diakonia kan. Itu dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kita itu sama-sama kerja, bukan kerja sama. Semua ini kerja, tapi tidak ada kerja sama. Tetapi yang dikehendaki Tuhan itu adalah kesatuan. Amin. Waktu kita kesatuan, kemuliaan Tuhan turun. Waktu semua kesatuan, maka Yesus akan meletakkan kepalanya di dalam tubuh Kristus ini. Kita ini berbeda, kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tangan kanan tidak bisa bersuka cita kalau tangan kirinya kejepit. Ya kan? Nggak ada. Jadi di dalam gereja kalau satu tubuh, jangan kalau ada bidang, salah satu bidang jatuh dosa, aku udah lihat syukur. Lu lihat aja potong tahu nanti. Bukan begitu. Amin. Harusnya kita merasakan. Itulah karunia Tuhan berikan kepada untuk kita bersatu. Untuk apa? Untuk menggenapi pekerjaan Tuhan, yaitu amanat agung. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya bertobat kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Betul, baptis bukan satu-satunya keselamatan, tapi baptis adalah pintu menuju keselamatan. Amin. Kalau kita ngomong taat, kita ngomong percaya Tuhan, disuruh baptisnya nggak mau. Banyak pertimbangan. Hati-hati, pertimbanganmu itu pertimbangan hikmat enggak? Atau pertimbangan dunia. Mari kita betul-betul taat. Karena Bapak Ibu, roh ini juga akan diberikan kepada kita. Ada orang bilang begini, dulu Pak, karunia roh, sekarang udah selesai. Berapa doktrin gereja berkata begitu kan? Tapi mari kita lihat Kisah 2 ayat 39. Kisah 2 ayat 39 bilang apa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dia bilang, kamu akan dikaruniakan karunia roh kan? Sebab, kenapa? Sebab bagi kamulah janji itu. Misalkan ini, Petrus ngomong nih, kepada berapa orang nggak tercatat? Ya, sekali lagi tidak tercatat. Dia ngomong, bertobat, berilah dirimu dibaptis, engkau mendapat karunia Roh Kudus. Ada alasannya kenapa nggak dapat? Karena itulah janjinya kepadamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Artinya orang yang nggak ada situ. Orang yang jauh siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Yang masih jauh dijelaskan lagi. Sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa ini yang dipanggil Tuhan? Siapa yang dipanggil Tuhan? Tuhan pilih kita, panggil kita. Amin. Artinya karunia Roh Kudus itu dijanjikan juga kepada kita. Dan kepada anak cucu kita pun nanti kalau dia belum datang, kalau dia dipanggil dan datang, itu kasih karunia Roh Kudus masih dicurahkan kepada kita. Amin. Jadi jangan sungkan, jangan berkata udah enggak lagi. Dia
berjanji bagi kamulah janji itu. Janjinya apa lagi? Dibagi anak-anakmu. Dan bagi Tuhan yang masih jauh. Kita ini jauh 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan belum datang 1000 tahun lagi pun jauh. Amin. Sebanyak yang dipanggil. Ada batasnya? Enggak. Sebanyak yang dipanggil. Kalau Bapak Ibu ada di ruangan ini merasa dipanggil Tuhan, bagian Bapak Ibu lah untuk mendapat janji ini. Amin. Nah, janji ini tidak semua kita dapat. 500 orang dijanjikan waktu itu. 120 orang bisa mendapatkan apa? 380 orang tidak taat. Mereka tidak setia. Mereka tidak mau menanti. Tetapi yang 120 rahasia mendapat urapan ini adalah pertama taat. Walaupun tidak ada dikasih tahu kapan, tetapi mereka tetap taat. Yang kedua, mereka sehati berdoa. Mereka naik ke kamar loteng. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Berdoa sehati. Amin. Haus akan urapan itu. Penantian itu menjadi satu penantian yang luar biasa. Taat sehati, maka di situ kesetiaan mereka diurapi. Hari ini Tuhan berjanji Dia akan datang kedua kali untuk mengangkat kita semua. Waktu Tuhan datang kedua kali, Dia akan mengangkat orang benar yang telah meninggal. Kuburan akan terangkat dan orang-orang benar akan terangkat. Kita setelah itu kita yang diangkat. Orang-orang benar akan diangkat. Yang ketiga adalah orang-orang yang berdosa diangkat. Kita dengan orang yang benar di kuburan diangkat untuk menerima kehidupan kekal, menerima mahkota. Tetapi mereka yang diangkat yang berdosa, yang mati dalam dosa, yang akan diangkat juga mendapatkan penghukuman. Amin. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah menghidupi firman Tuhan tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Oleh karena itu kita sangat perlu sekali urapan Roh Kudus. Kita sangat butuh sekali urapan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu, yuk. Jangan sepelekan. Karena kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu berhak menerima Roh Kudus, tergantung respon kita, mau percaya atau tidak percaya. Ya, kalau Bapak Ibu masih tidak percaya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi setelah mendengar khotbahnya Petrus, orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat, hendaklah dirimu dibaptis. Kisah 2 ayat 41 dan seterusnya. Maka 3.000 orang memberinya dirinya dibaptis. Amin. Saya nggak tahu masih ada sisa nggak, karena Alkitab tidak menulis berapa yang hadir. Kalau yang hadir 3.000 berarti 3.000-nya memberi dirinya dibaptis. Hari ini adakah 3-4 orang? Saya nggak tahu. Tetapi saat itu 3.000. Haleluya. Amin. Saya sekali lagi. Kita dalam penantian kuasa Roh Kudus. Amin. 2000 tahun lalu mereka menanti. Itu tergenapi. Percayalah. Percayalah, percayalah. Setiap kehidupan kita, Tuhan akan penuhin kita. Amin. Karena Dia sudah berjanji bahwa kuasa Roh Kudus itu juga diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, pemusik silakan di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Di saat Roh Kudus turun atas anak, Roh Kudus berkata, inilah anak yang berkenan kepadaku. Di saat itulah anak yaitu Yesus Kristus mulai melakukan pelayanan, melakukan kehendak Bapa, memberitakan keselamatan bagi semua orang. Pencurahan Roh Kudus kedua, itulah tanda mulainya. Ke-12 rasul bersama murid-murid yang lain memberitakan kabar baik, kabar keselamatan Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami telah melihat penggenapan janji-janji-Mu, kami percaya tiada janji yang Engkau tidak akan genapi. Saat ini Engkau berjanji
bahwa Engkau akan datang seperti bagaimana Engkau terangkat. Kami rindu untuk menyambut kedatangan-Mu. Tapi kami juga tahu waktunya bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu. Bapa, kuatkan dan teguh kami dan kuasa Roh-Mu untuk kami setia, untuk kami konsisten, untuk kami sabar, untuk menanti kedatangan-Mu. Karena kami tahu kedatangan-Mu adalah satu kepastian. Maka kuatkan teguhkan kami, supaya kami tidak terkecoh oleh tipuan iblis. Penghiburan dari iblis sering sekali kami dapatkan dan menyesatkan kami. Tetapi ya Tuhan, berikan kami hikmat marifat daripada surgawi, untuk kami bisa membedakan mana yang daripada Engkau, mana yang daripada si jahat. Tuhan, terima kasih. Kami tahu di saat Engkau lahir, Engkau dinamakan Immanuel, Tuhan besertamu, Tuhan beserta kami. Tapi sekarang Engkau naik ke surga, Engkau juga memberikan Parakletos, penolong yang mendampingi kami. Kami tahu Parakletos itu sesungguhnya berarti pendamping yang dapat kami panggil. Parakletos adalah pendamping yang bisa kami panggil. Engkau pendamping kami, menyertai kami. Kapan waktu kami bisa berdialog dengan Engkau dan panggil Engkau? Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap Roh Kudus hanya sebagai penolong untuk kami menikmati hidup, untuk menolong kami hidup bahagia sukacita. Sesungguhnya kami salah dan ampuni kami. Kami tahu hari ini penyertaan-Mu seperti Engkau sampaikan sebelum Engkau disalibkan, yaitu perintah amanat agung. Engkau berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajari mereka, karena Engkau menyertai kami. Engkau menyertai setiap kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Kami juga tahu saat kuasa itu turun, kuasa Roh Kudus merubah banyak persoalan. Petrus yang penakut menjadi pemberani karena Roh Kudus merubah semuanya. Kami juga berdoa, biarlah Roh Kudus merubah setiap kami. Roh Kudus menyingkapkan banyak hal bagi kami, memendelikkan mata kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus menuntun, membimbing kami, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman, setiap pengertian-pengertian yang kami bahas, yang baik, yang menguatkan, meneguhkan, materaikan dalam lubuk hati kami. Yang salah, yang keliru, biarlah Tuhan disingkirkan daripada kami. Kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru berada pada hamba-Mu, ampuni hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu adalah kelemahan hamba-Mu, dan ampuni dan kuatkan dan teguhkan hamba-Mu, dan ajar hamba-Mu dan tegurkan hamba-Mu. Tetapi yang menguatkan, yang meneguhkan kami, menjadi berkat bagi kami pada siang ini, semuanya daripada Engkau. Dan kami berjanji, kami tidak akan mencuri kemuliaan, karena kami tahu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya dengan firman Tuhan sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.